Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Ya. Kita sudah ada di minggu kedua di bulan April. Baru saja kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan yang menjadi pusat dari iman kita. Sebab kematian tanpa kebangkitan semuanya sia-sia. Kita tidak punya pengharapan, kita belum diselamatkan dan kita masih hidup di dalam dosa kita. Tetapi bersyukur, Yesus tidak hanya mati memikul dosa-dosa kita, tetapi Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Bapak Ibu percaya telah dibenarkan oleh iman? Amin. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh anugerah dan iman. Secara posisi, kita adalah orang benarnya Tuhan. Kita benar bukan karena kebenaran kita sendiri, kita benar karena Kristus telah membenarkan kita. Karena kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Itu sebabnya keselamatan itu sepenuhnya anugerah. Kita menyambutnya dengan iman, syukur, kasih, hormat, dan ketaatan kepada Sang Juru Selamat kita itu. Amin. Dan setelah hari kenaikan, kalau kita melihat kalender gereja, maka selama 40 hari Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan, atau dengan kata lain untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Dia telah menang atas maut. Itu sebabnya saya ingin kita membaca lagi satu kisah tentang perjumpaan dua orang murid, ya, dua orang percaya yang kecewa. Tentunya kita tahu cerita itu, yaitu dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dan pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, ya, berjumpa dengan Yesus yang telah mati, memikul dosa-dosa kita dan Kristus yang bangkit. Mari kita membaca kisah ini di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita membaca lagi dan lebih lagi menghayati ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu jawab mereka? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta
mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat, tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu, Saudara dan saya sudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit? Seandainya ada seorang yang bertanya ya, kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Apa kira-kira jawaban Bapak Ibu Saudara? Sudah gitu? Kapan? Di mana? Seperti apa situasinya? Itu adalah pertanyaan yang mungkin cukup sulit untuk kita jawab. Tetapi pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Sekalipun tidak sama dengan pengalaman para murid pasca kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu. Namun demikian Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati karena Alkitab mengatakan kepada kita, tidak semua orang yang percaya kepada Yesus itu benar-benar mengalami perjumpaan dengan dia. Tidak semua. Tapi kita rindu benar-benar mengalami perjumpaan dengan dia. Amin. Apa artinya kita mengiring Yesus kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan dia? Ada cukup banyak orang yang tahu tentang Yesus, teologianya baik ya. Ada banyak orang yang mengerti, bahkan percaya pada berita tentang kebangkitan Yesus, bahkan mengikut Yesus, tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi. Inilah yang terjadi dalam kisah dua orang murid yang berjalan ke Emmaus ini Bapak Ibu. Mereka adalah pengikut Yesus
Ya, mereka mendengar berita bahwa kubur itu kosong, bahwa mayat Yesus tidak ada di dalam kubur itu, dan mereka mendengar kesaksian bahwa Yesus hidup dari kesaksian wanita-wanita yang menerima berita dari malaikat itu, ya. Tetapi mereka tetap pergi ke Emmaus dalam kekecewaan yang sangat mendalam. Nah, mengapa mereka ke Emmaus dengan kecewa? Karena mereka belum mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan ini. Seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Itu sebabnya perjumpaan dengan Yesus itu sangat penting. Amin Bapak Ibu. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu harus menjadi pengalaman hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, mengapa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu sangat penting? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, tanpa mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, maka hidup ini akan dipenuhi dengan kekecewaan Bapak Ibu ya. Lihat, kita membaca di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kita melihat bagaimana gambaran kondisi kedua orang murid pada waktu itu. Secara lahiriah mereka berjalan ke Emmaus. Tetapi secara batiniah sesungguhnya hidup mereka mengalami kemunduran. Mereka sedang menjauh dari Yerusalem. Kenapa? Mereka kecewa. Sebab Yesus yang mereka percaya, Yesus yang mereka ikuti itu telah mati. Sekalipun mereka mendengar bahwa kubur itu kosong, bahwa Yesus itu telah hidup, tapi mereka kecewa. Mengalami kemunduran rohani yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa orang yang kecewa itu mengalami kemunduran rohani Bapak Ibu? Lihat, arah hidup mereka berubah. Mereka pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mengapa harus ke Emmaus? Padahal Yerusalem itu adalah tempat Yesus disalibkan. Menebus dosa-dosa mereka. Ya, padahal Yerusalem adalah tempat kubur kosong itu ditemukan. Padahal Yerusalem adalah tempat janji Allah digenapi. 3 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia harus mengalami penderitaan, bahwa dia akan mati, bahwa dia akan dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi mereka meninggalkan tempat itu karena kecewa. Bapak Ibu hati-hati dengan kecewa. Amin. Amin. Orang yang kecewa itu kecenderungannya menjauhkan diri dari Tuhan. Orang yang tidak melihat atau enggak bertempur dengan Yesus yang bangkit akan kecewa. Dan itu merubah arah hidup. Mereka berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Pengharapannya telah berakhir. Sekali lagi hati-hati dengan yang namanya kecewa. Makanya ingat pujian lama itu. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin Bapak Ibu. Tak pernah kecewa ku serahkan berjalan sertanya semakin tak pernah kecewa buat selamanya. Yang gak kecewa ikut Yesus yuk nyanyi kita sama-sama. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Mana yang lain? Tak pernah kecewa ku serahkan semua. Berjalan bersertanya semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Amin.
Semua yang ada di ruangan ini pasti nggak kecewa sama Yesus. Karena orang yang kecewa itu kecenderungannya menjauh Bapak Ibu. Orang kecewa itu dari dekat menjadi jauh. Saya tahu orang-orang yang kecewa sama saya, menjauhi saya. Dan Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman. Orang-orang yang kecewa sama Bapak Ibu pasti menjauhi Bapak Ibu Saudara. Betul? Yang kecewa sama gereja, jauh dari gereja saudara. Suami kecewa sama istri, menjauh loh saudara. Begitu juga sebaliknya. Ini kecewa karena pengharapannya seolah-olah sudah berakhir. Meninggalkan Yerusalem. Tempat janji Allah digenapi, tempat kematian untuk menebus dosa dan kebangkitan itu digenapi. Makanya hati-hati dengan kecewa. Dan sekalipun mungkin kita melihat pengharapan kita tidak seperti yang kita inginkan, percayalah Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu, orang yang kecewa itu biasanya dari semangat menjadi dingin. Pertama masih pacaran jatuh cinta, ketemu tiap hari saudara. Agak kecewa, mulai seminggu sekali. Sebulan sekali, lama-lama caw. Semangat-semangatnya hari Rabu dulu rame saudara. Tapi setelah itu kecewa mungkin ya. Yang datang tinggal itu aja. Atau ada alasan lain, jamnya kurang malam gitu. Maaf Bapak Ibu. Ya, ke kaum pria kecewa, nggak datang lagi saudara. Hati-hati dengan kecewa. Ini pengalaman kita semua. Orang itu tidak langsung meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Dimulai dari kekecewaan. Kekecewaan demi kekecewaan. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak hanya menjauh dari Tuhan, tapi sedikit demi sedikit, lama-lama terhilang. Makanya alami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan biarkan ada kekecewaan dalam hati kita. Saya berusaha untuk tidak mengecewakan. Tapi saya mengakui saya manusia Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu juga tidak ingin mengecewakan siapapun juga. Tetapi kita ini manusia. Itu sebabnya mari kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan. Tetapi juga jangan saudara dengan sengaja mengecewakan orang, berdusta, ya mengingkari janji. Itu gak boleh, itu bukan anak Tuhan. Tapi hati-hati dengan kekecewaan. Dan kalau hatimu kecewa, datang kepada Tuhan, selesaikan. Supaya kita tetap tinggal di dalam iman dan persekutuan orang-orang percaya. Amin. Orang yang kecewa biasanya masih cerita saudara ya, gak bisa melupakan pergumulannya. Mereka itu membicarakan tentang Yesus, tetapi sudah kehilangan harapan. Kalau saya kecewa dengan seseorang, saya membicarakan orang itu, tapi gak seperti dulu. Kalau masih jatuh cinta, di matamu kulihat bulan, di senyummu ada kasih sayang. Udah kecewa, matamu gitu ya. Halo, beda rasanya Bapak Ibu. Lihat kita membaca tadi, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka berbicara tentang Yesus, tetapi pembicaraan mereka enggak jelas, enggak seperti sebelumnya. Ada nada kesedihan, ada nada kehilangan harapan, ada kebingungan. Artinya Bapak Ibu, seorang bisa berbicara tentang Yesus, tetapi tidak hidup dalam sukacita bersama-sama dengan Yesus. Seorang bisa berbicara tentang Yesus, tetapi tidak hidup dalam pengharapan kepada Yesus. Membicarakan Yesus tapi ceritanya jelek. Ini kondisi yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini Bapak Ibu. Izinkan saya mengatakan, ada orang masih tetap datang ke gereja, tetap menyanyi, tetap main musik,
tetap berkhotbah seperti saya, tetapi ada kekecewaan di dalam hati. Batuk tanda setuju atau bagaimana? Karena saya juga lagi batuk, saudara. Nanti mohon maaf kalau saya sesewaktu batuk. Ya, makanya saya tadi bawa tisu, bawa apa. Yuk kita duet. Oh, trio. Lama-lama kita satu gereja batuk, jangan saudara ya. Tuhan sembuhkan kami. Ya, datang ke gereja, tetapi di dalam hatinya kecewa, kosong. Nggak ada rasanya, hangat gitu. Ketemu yang biasanya, hey, how are you? I miss you. Sekarang, alah, lu lagi. Halo? Ada yang sedang mengalami itu hari-hari ini? Ini relevan. Dan tadi sudah saya sebut kekecewaan itu lahir dari pengharapan yang salah Bapak Ibu. Kita membaca tadi, padahal dulu kami mengharapkan Yesuslah yang akan datang membebaskan kami dari bangsa Israel. Masalah kekecewaan itu seringkali terjadi karena pengharapan yang salah. Mereka berharap Yesus menjadi pembebas politik, mengembalikan kejayaan bangsa Roma, tetapi Yesus sedang datang menjadi penebus dosa umat manusia. Ketika harapan mereka tidak sesuai, padahal dulu kami mengharapkan, lalu tidak tercapai, maka kecewa Bapak Ibu. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa kekecewaan itu sering terjadi bukan karena Tuhan gagal, bukan karena Tuhan tidak menyertai kita, tetapi harapan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saya berharap begini, tapi Tuhan punya rencana lain. Kecewa. Bapak Ibu, kalau kita selalu bertentangan dengan Tuhan, makanya penting sekali bagi kita untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan kita pada kehendak Tuhan. Amin. Menyelaraskan rencana kita pada Tuhan. Tuhan, aku mau ini, tapi Tuhan bilang enggak, jangan itu. Kecewa pasti saudara. Makanya bukan Tuhan yang salah sebenarnya, karena Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Kenapa anak-anak kecewa sama orang tua? Karena seringkali harapan orang tua itu yang terbaik untuk anak, tetapi anak enggak mengharapkan itu. Bapak Ibu, saya mengalami, semua kita pasti mengalami itu. Ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan, artinya harapan tidak sesuai. Makanya mari kita menyelaraskan harapan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Kalau kita enggak menyesuaikan harapan, kita ini rawan kecewa. Rawan kecewa. Makanya kalau ibadah, harapkan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, harapkan firman, harapkan teguran, harapkan nasihat. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara mengharapkan yang bukan akan diberikan Tuhan, saudara pasti akan kecewa. Wah, wele kebaktiannya mek ngono tok. Apa yang kita harapkan sebenarnya? Ini penting. Nah, biasanya orang yang kecewa, matanya itu tertutup seringkali Bapak Ibu. Mata hati. Bisa melihat dengan mata, tetapi hatinya tertutup. Orang kalau kecewa sama orang, mau buat apapun juga, sudah nggak bisa lihat kebaikannya, saudara. Mas yo ketoke, tapi di hati ini wis, saudara. Lek iso tak gontok gitu ya. Pernah tahu gontok, saudara ya? Pernah gregetan seperti itu? Ketoke gregetan kabeh sampai aku ini. Oh enggak ya? Gitu. Ya. Mata melihat tetapi hati tertutup. Lihat, Yesus menjumpai mereka. Apakah yang kamu percakapkan? Mereka menjawab dengan muka muram. Mereka tidak menceritakan salib seperti kita menceritakan salib sekarang.
Kita menceritakan salib sebagai jawaban atas dosa-dosa kita. Sebagai kemenangan dari dosa. Tapi mereka menceritakan salib sebagai kegagalan. Mata melihat tapi hati tertutup. Apa yang sedang kamu perbincangkan? Dia bicara tentang salib. Tapi wajahnya muram. Mereka melihat salib tapi tidak memahami makna salib. Kalau kita melihat salib, puji Tuhan, karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbananmu, terima kasih Yesus, salibmu menyelamatkanku. Kalau tidak, aduh salib, hancur harapanku. Ini orang yang kecewa karena harapannya nggak sesuai, nggak mengerti apa yang harus terjadi dengan kehidupan Yesus. Mereka mendengar kabar kebangkitan tetapi nggak percaya. Makanya pergi ke Emmaus. Orang yang kecewa itu dengar firman, dengar kabar baik, tapi nggak ada sukacitanya. Tahu kebenaran tapi enggak mengamenkan. Nah ini bahaya saudara. Oh tapi enggak, kalau Bapak Ibu Saudara saya tahu mengamenkan di dalam hati. Inilah keunikan GBDI Eklesia. Aminnya gede tapi dalam hati. Sebab hidup itu tidak dilihat dari perkataan tetapi dari buah. Saya harus memuji saudara kalau enggak saya bahaya saudara. Nah, ini bercanda dikit supaya kita tidak ngantuk. Saya tahu ada amin besar di sini. Amin. Oh itu kan terbukti. Bahkan lebih besar lagi aminnya. Amin. Haleluya. Senang saya saudara. Hati-hati dengan mata terbuka tetapi mata hati tertutup. Mereka mendengar kabar kebangkitan tapi mereka tidak percaya. Secara lahiriah mata mereka tidak bermasalah. Tetapi secara rohani mereka tidak mengerti kebenaran. Ini loh kondisi yang paling berbahaya Bapak Ibu. Seringkali banyak informasi yang kita dengar, tetapi sedikit pengertian. Sekarang ini mau cari informasi apa aja bisa. Tapi kalau kita hanya tahu, itu level belajar yang paling rendah. Kita harus meningkat ke ngerti. Setelah mengerti baru kita bisa mengimplikasikan, melihat hubungannya dengan diri kita. Lalu kita bisa melakukannya, menerapkannya, mengevaluasinya setiap hari. Dan terus bertumbuh dalam kebenaran itu. Orang-orang yang kecewa itu bisa melihat secara mata jasmani. Tapi telinga rohaninya, mata rohaninya tertutup, gak bisa ngerti. Bapak Ibu ini adalah hal yang sangat penting. Tanpa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, iman bisa bergeser menjadi kekecewaan. Pengetahuan tentang Yesus itu baik, sangat perlu, tapi itu tidak cukup. Pengalaman masa lalu dengan Yesus itu perlu, tetapi tidak cukup. Setiap hari kita perlu dekat dengan Yesus. Tiap hari kita perlu bersama-sama dengan Yesus. Kalau enggak kuat Bapak Ibu. Kalau enggak capek. Ya seperti tubuh kita ini, kalau sudah banyak aktivitas yang enggak kuat. Kalau kita sudah banyak pergumulan tanpa Yesus ambruk. Saya diteter vitamin kemarin, itu pun juga masih serak saudara. Kalau saudara nggak dekat dengan Yesus, nggak melekat pada pokok anggur itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus mungkin pagi ini saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita nggak bisa ada di sini. Makanya jangan kecewa. Amin Bapak Ibu. Ya, kita butuh kedekatan dengan Yesus, selalu berjumpa dengan Yesus. Mungkin kita pernah ada pada posisi yang seperti Kleopas dan temannya itu. Saudara mengharapkan sesuatu dari Tuhan tetapi saudara belum mendapatkan sampai hari ini. Ya. Hasilnya berbeda mungkin, lalu saudara mulai kecewa. Hati-hati Bapak Ibu ya. Perhatikan arah langkah Bapak Ibu. Jangan menjauh dari doa.
Jangan menjauh dari firman. Jangan menjauh dari ibadah. Amin Bapak Ibu. Suami istri yang ada kecewa, hati-hati loh, jangan sewa-sewaan ya. Sewa-sewaan itu sebelum matahari terbenam harus sudah selesai. Kalau enggak keterusan loh ya. Apalagi ya wis kamu nang orang tua musik nanti tak susul. Nyusulnya 10 tahun ke depan saudara. Lulak gawat kalau gitu. Kok enggak disusul-susul? Wis kangen, enggak disusul-susul. Gak ngerti ya sudah ada yang lain saudara. Ngeri kan kalau udah begitu. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita meninggalkan Yerusalem. Amin. Amin. Mungkin ada hal yang berat, tapi jangan kecewa. Supaya mata rohani kita tetap terbuka dan kita dapat mengenal kebenaran. Saya melihat bahwa masalah terbesar dari keadaan kita bukanlah kita belum melihat Kristus secara fisik, ya, tetapi kita enggak mengalami pengenalan yang benar. Kita enggak mengalami relasi yang hidup dengan Dia. Saat-saat saudara berpikir kecewa, lebih masuk ke dalam firman, doa, dan persekutuan dengan Dia. Amin. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, biasanya orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus secara dekat, itu kurang mengenal Yesus ya. Jadi ketika Kristus hadir, Kristus yang bangkit itu hadir, tetapi tidak dikenali, mereka tidak bisa mengenali. Ada banyak orang yang sesungguhnya Yesus beserta. Yesus itu menyertai tetapi nggak kenal penyertaan Tuhan, merasa sendiri terus. Tuhan, di manakah engkau? Aku di sini, aku bersama-sama dengan kamu. Ayat yang ke-15 dan 16 menceritakan ya, bagaimana Yesus ya itu menjumpai mereka. Ini adalah titik yang sangat-sangat penting dari seluruh kisah perjalanan dua orang ini ke Emmaus. Di tengah duka cita mereka, di tengah kekecewaan mereka, Yesus datang. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah hal yang sangat indah. Ini hal yang sangat luar biasa. Bukan dua orang ini yang mencari Yesus. Mereka mendengar kabar tentang kubur kosong. Mereka mendengar kabar bahwa Yesus hidup. Tapi mereka tidak mencari Yesus. Karena kecewa membuat dia pergi ke Emmaus. Mereka tidak berusaha menemukan Yesus. Tetapi justru Yesus yang datang kepada mereka. Inilah kasih Allah yang besar bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Allah yang selalu berinisiatif untuk menolong kita. Allah yang selalu memulai. Kalau kita ini kadang-kadang mulai, Tuhan aku mau semangat, tetapi kita cepat selesai saudara. Tuhan kalau engkau berkati aku akan begini begitu. Semangat. Tapi kita yang akhirnya enggak setia. Ingat yang lagu dangdut yang dulu itu, siapa yang sudah umurnya lebih di atas 50 ini pasti tahu. Kau yang mulai, kau yang mulai, kau yang. Oh ada yang tahu juga rupanya. Hidup sejaman dengan saya. Ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri itu manusia. Tapi Yesus selalu mulai dan dia menyelesaikan sampai tuntas. Itu Allah kita Bapak Ibu, itu Tuhan kita. Yang sudah komitmen, ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan saudara coba-coba mengakhirinya. Amin. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo komitmen lah. Mana komitmennya? Kita ini ada masalah sedikit, kita menjauh. Capek sedikit, kita berhenti. Tapi Yesus tidak berhenti di Taman Getsemani, saya sudah khotbahkan itu. Saat dia dicambuk, saat dia memikul salib, diberikan mahkota duri.
dia tidak pernah menyerah. Amin. Dia menyelesaikan. Itulah dikatakan Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Tuhan yang memulai semua pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita, dia itu akan menyelesaikannya. Mungkin Bapak Ibu punya masalah belum selesai, Tuhan akan menyelesaikannya. Amin. Gak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia yang mengambil inisiatif loh Bapak Ibu, bukan murid-murid ini. Yesus mendekati mereka. Perjumpaan dengan Yesus, pengalaman bersama dengan Yesus selalu dimulai dari pihak Yesus. Yesus yang selalu mendahului mencari kita. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Percayalah, Bapak Ibu mau kemanapun pergi menjauh, Rohnya dekat dengan kita. Kemanakah aku harus pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Engkau dekat, Kau sahabat. Amin. Saudara, saya pernah ingin berlari dari Tuhan. Saya pernah menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan selalu berinisiatif untuk mengejar kita, menemukan kita kembali, dan membawa kita pulang ke dalam pelukannya. Amin. Amin. Percaya Bapak Ibu? Jangan pernah kecewa untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Saya selalu percaya Tuhan. Ada yang kecewa menjauh nih. Tuhan, saya berdoa. Saya percaya Engkau bekerja. Tuhan menginginkan kasih, Tuhan menginginkan keutuhan. Tuhan berdoa buat persatuan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan berdoa buat kebersamaan kita karena kita adalah tubuh Kristus. Para murid tidak sedang berdoa loh, menjauh. Tidak sedang cari Tuhan. Tetapi Kristus datang kepada mereka dengan anugerah, dengan kasih sayang yang besar. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang selalu berusaha, bahwa kitalah yang berinisiatif, bahwa kitalah yang menemukan Tuhan, sama sekali tidak. Dalam semua situasi kondisi hidup, kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu dimulai dari pekerjaan Tuhan. Dalam kelemahan kita, dalam kebimbangan kita, sekalipun kita menjauh, Kristus tetap dekat. Ada yang merasa sendiri hari-hari ini, ada yang merasa ditinggalkan, gak ada yang ngerti. Tuhan ngerti saudara. Gak ada yang peduli, Tuhan peduli saudara dan saya. Mungkin dunia menjauhi kita. Bahkan ingin menghancurkan kita. Tapi tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu kebenaran yang harus kita pegang dalam hidup ini. Dan yang lebih indah lagi, jangan mengharapkan Yesus hadir dalam hal-hal yang spektakuler. Yesus hadir itu dalam keseharian loh Bapak Ibu. Perhatikan, sampai-sampai mereka gak kenal Yesus ya. Ayat yang ke-15 kita baca. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini dalam keseharian hidup. Ia tidak datang dengan sinar yang begitu luar biasa. Atau seperti yang dilihat oleh para gembala itu. Dia datang dengan kemuliaannya yang besar. Gak ada tanda-tanda spektakuler. Sehari-hari tahu-tahu muncul aja bersama-sama dengan kita. Dalam kesendirian kita. Jangan tunggu ada cahaya besar. Ada hai anakku aku datang. Enggak saudara. Diam-diam Yesus ada bersama-sama dengan kita. Wah makanya orang kepingin gerejanya tuh lampunya siung siung. Kayak hadirat Tuhan begitu. Ada asapnya, push, push. Saudara sekalipun kita sepi seperti ini, yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Dia ada bersama-sama dengan kita, percaya itu, yakin itu. Saya enggak bimbang. Saya melakukan perjalanan cukup panjang ya, saya ini berangkat minggu malam baru pulang tadi malam. Saya enggak lihat ada malaikat bersayap
nguatin saya sambil mijit-mijit pundak saya nggak ada, saudara. Tapi saya tahu, di setiap perjalanan yang saya lakukan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia pernah berkata, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dalam keseharian kita, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, Ia ada dalam setiap pergumulan kita. Diskusi-diskusi dalam rumah tangga suami istri ketika membahas masalah pekerjaan, membahas masalah anak, di situ Tuhan ada. Ketika kita membahas masalah pekerjaan Tuhan, kita berkumpul bersama-sama, percayalah Tuhan itu ada di situ. Amin. Wah, ini masalahnya gede Om, susah ditangani. Ada Yesus yang selalu mengerti. Amin. Waduh Om, gak iso ini rasanya, tertutup jalan. Ada Yesus yang selalu saking batuk saudara ya. Sampai ngik-ngik peduli. Amin, percaya. Waktu suami istri menangis, anaknya sakit, tidak ada orang lain. Katakan ada Yesus dalam situasi-situasi yang seperti itu. Tentunya kita semua mengalami, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena berkat Tuhan. Kalau enggak saudara, matanya terhalang ya. Seringkali kita ini enggak bisa melihat hal-hal sederhana. Kita ini maunya yang spektakuler. Ada hal yang luar biasa kita baca di situ, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada kebutaan rohani. Secara jasmani melihat ada satu pribadi, tapi enggak kenal. Mengapa saudara? Yaitu tadi kekecewaan, ya, pengharapan yang salah, hati yang enggak paham firman. Jangan sampai kita tidak mengenali kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kenali Bapak Ibu. Karena maaf kalau saya harus mengatakan, ada banyak orang Kristen. Di rumahnya ada tanda salib. Ada aksesoris Kristen. Tapi enggak menyadari kehadiran Tuhan. Seolah-olah sendiri, menggerutu, menyesal. Merasa sendiri. Berada di gereja tapi enggak menyadari kehadiran Allah. Aku kok gak ngerasa apa-apa ya. Itu karena ukurannya perasaan Bapak Ibu. Lihat, murid ini enggak tahu, enggak merasa. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Baru setelah Yesus melakukan sesuatu, berkobar-kobarlah hati mereka. Ada banyak orang aktif dalam pelayanan tapi enggak kenal kehadiran Tuhan. Banyak orang mendengar firman setiap ibadah, tapi hatinya enggak kenal sama Tuhan. Enggak sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi. Hati-hati karena dekat itu tidak selalu berarti mengenal. Kita mau tidak sekedar dekat, tapi kita mau saling mengenal. Amin. Aktif tidak selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita mau lebih dahulu mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa anugerah Allah itu selalu mendahului respon kita. Amin. Kalau kita mengenal Yesus hari ini, semua karena pekerjaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dia yang memulai. Dia yang menyelesaikannya juga. Dia akan menuntun kita sampai pada kemuliaan. Dia hadir sekalipun tidak otomatis membuat kita langsung kenal dia. Tapi percayalah, dia hadir, dia ada bersama-sama dengan kita. Percayalah, ada Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu. Kristus hadir itu menyatakan dirinya melalui firman. Nah, ini yang ingin saya paham dan ingin kita semua paham. Ayat 25 sampai ayat 27 Bapak Ibu bisa mengulang kembali membaca di rumah. Ya. Setelah ada perbincangan itu lalu dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Menariknya adalah kenapa Yesus tidak datang dan langsung berkata, ini aku Yesus, aku telah bangkit. Kenapa dia tidak melakukan itu? Kan enak langsung-langsung aja. Orang bilang to the point. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Yesus menetapkan
Supaya kita mengenal dia itu melalui firman. Mungkin lebih enak kalau minggu begini Yesus turun, blek menyatakan diri. Sudah beres, saya nggak perlu khotbah Bapak Ibu. Bener nggak? Haleluya. Loh, ngapain Yesus? Ketemu udah capek-capek jalan, udah mau sampai, ini aku Yesus, ayo balik. Yerusalem. Selesai. Tapi si cerita, buka ayat, si panjangi, kayak Om Doni sampai sak jam. Maaf kalau saya buka ayat sampai 1 jam itu saya meneladani Tuhan Yesus. Jadi jangan marahin saya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa ya. Lihat, dia tidak langsung berkata ini aku, tidak. Tetapi dia mulai dengan firman. Pertama-tama ada teguran, betapa lambannya hatimu. Ya, hai kamu orang bodoh sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Ternyata masalah tidak mengenal kehadiran Tuhan itu bukan masalah kurang informasi, bukan masalah di kepala, itu masalah hati Bapak Ibu. Ya, orang tahu istrinya itu baik, sabar, lewes hatinya enggak beres. Yang baik dan sabar itu enggak ada nilainya Bapak Ibu. Iya Pak ya. Malah goleki pelakor sih enggak karu-karuan itu Saudara. Suami wis apik melakukan kewajibannya. Dia juga enggak kekurangan apapun, tapi wis hatinya wis enggak beres. Itu jadi masalah. Ya, pelayanan gereja udah sebaik mungkin, tapi kalau jemaat ada hati yang sedikit enggak beres, enggak ono bener Saudara. Saya pernah merasakan itu enggak ada benernya Doni Herianto ini. Tapi bukan di mata jemaat loh ya, bukan loh ya. Pokoknya ada deh. Saudara pernah merasa begitu? Enggak ono bener ya aku. Ini ya Saudara. Kenapa? Yesus sudah hadir, sudah menyertai, tapi enggak ada benernya. Katanya Tuhan sayang, buktinya mana? Aku udah berdoa, tapi mana jawaban Tuhan? Karena masalah hati, ini masalah hati, bukan masalah informasi. Khotbah di sini Saudara sudah mungkin hampir selesai dikhotbahkan ini perjanjian baru. Bukan soal kurang informasi. Loh, secara informasi mereka sudah tahu tentang Yesus, mereka sudah tahu tentang penyaliban, mereka sudah tahu tentang kabar kebangkitan. Tetapi kenapa tidak juga mengenal kehadiran Yesus? Karena hati yang tidak percaya. Mengapa kamu tidak mempercayai segala sesuatu? Banyak orang tahu firman Bapak Ibu, banyak orang hafal ayat, banyak orang sering mendengar khotbah, tetapi hatinya tidak percaya sepenuhnya. Ini problem, ini masalah. Makanya Yesus menjelaskan. Ya, lihat ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Dimulai dari firman, dijelaskan. Salib loh itu rencana Allah. Tahu ngerti ya salib itu kehendak Allah, kan seperti itu ya. Itu yang tidak dipahami oleh para murid. Mereka melihat salib sebagai kegagalan, tetapi Allah menunjukkan sebagai jalan kemuliaan. Nah seringkali kita begitu salah menafsirkan kebenaran. Kita melihat penderitaan sebagai Allah membenci kita, padahal itu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Amin. Kita melihat kesulitan sebagai kegagalan, padahal itu proses hidup Bapak Ibu. Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang jangan dipandang sebagai akhir, sebagai proses untuk pendewasaan kita. Tanpa salib gak ada kemuliaan, tanpa penderitaan gak ada pengudusan, tidak ada kebangkitan. Dan Kristus menjadi pusat dari seluruh kitab suci. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ini enggak cukup satu session ini. Saya mengajar kristologi saja, saya membutuhkan 7 sesi. 1 sesi 1,5 jam Bapak Ibu. Kristologi itu. Yesus menjelaskan. Ya,
apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Bayangkan berapa kitab itu Bapak Ibu. Kitab Musa itu ada 5, kitab Nabi-Nabi ada 12, kitab Nabi-Nabi kecil, ada kitab Nabi-Nabi besar. Wih, jelaskan dia buka semua teks loh Bapak Ibu. Betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Semua kitab menunjuk kepada Yesus. Dan pada akhirnya firman itulah yang menggerakkan hati mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Lihat ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saya mau bertanya, hati Bapak Ibu berkobar pagi ini? Loh, Mat Limo. Hati Bapak Ibu berkobar pagi ini? Puji Tuhan. Kalau udah berkobar mungkin karena saya bukan Yesus ya. Tapi ini firman loh saudara, harusnya kita juga berkobar. Saya aja berkobar-kobar loh, semangat loh. Sampai mau minta perpanjangan waktu ini. Lihat, berkobar-kobar ketika firman dijelaskan, hati diubahkan, pengharapan dipulihkan, hati berkobar-kobar. Kenapa firman penting Bapak Ibu? Karena melalui firman iman kita bertumbuh. Amin. Melalui firman pengharapan kita dipulihkan. Melalui firman kita memiliki arah hidup yang jelas. Makanya penggembalaan itu selalu melalui firman. Bukan menurut pendapat gembala, pendapat manusia. Tetapi apa kata firman pada kita. Dan yang sungguh luar biasa pada akhirnya perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu mengubah hidup. Amin Bapak Ibu. Terjadi perubahan hidup yang sangat luar biasa. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, ya berdoa, membagi, mengucap syukur dan lain sebagainya. Mereka mengenal Yesus dan itu mengubah hidup mereka. Maka dikatakan ayat yang ke-31, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Bapak Ibu, mata mereka terbuka bukan karena usaha mereka. Mata mereka terbuka karena Allah yang membuka mata mereka. Amin. Wow, ini perubahan hidup yang sangat luar biasa. Pengenalan akan Kristus, kalau kita bisa melek kebenaran, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu ingat Lydia ketika dia mendengar Paulus berkhotbah. Pikirannya, hatinya dibuka oleh Tuhan sehingga dia percaya. Roh Kudus yang memberi pengertian. Kristus yang menolong kita melalui kuasanya. Dan mereka saat itu mengenal dia. Bukan sekedar mengenali wajahnya, tetapi mengenal siapa Yesus. Dia Mesias yang harus menderita, yang harus mati, yang dikubur dan yang bangkit dan memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Informasi menjadi relasi, pengetahuan menjadi iman yang hidup, cerita menjadi pengalaman nyata. Itu kekristenan yang sejati. Tapi terus tiba-tiba Yesus lenyap saudara. Waduh. Ayat berapa itu? Yesus tiba-tiba lenyap ya. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap. Apakah mereka kecewa ketika Yesus lenyap? Enggak saudara. Kedua orang itu tidak kecewa lagi. Mengapa Yesus memilih lenyap saudara? Atau meninggalkan dalam arti tidak menunjukkan dirinya. Ini bukan kebetulan, ini memiliki makna rohani yang sangat dalam. Sebelum dua orang ini mengenal, Yesus terlihat. Yesus menunjukkan dirinya, ini loh aku. Tapi setelah mereka mengenal siapa Yesus, bukan sekedar informasi, tetapi relasi, Yesus tidak terlihat lagi. Kenapa? Karena sejak saat itu Yesus mau semua orang percaya hidup oleh iman bukan karena melihat. Amin.
Makanya Yesus bilang, kalau ada orang bilang, ini loh ada Mesias di sini, ini loh ada Tuhan di sini, jangan percaya. Karena ketetapan Tuhan, orang benar hidup karena iman. Kita hidup bukan karena melihat, karena iman. Bapak Ibu jangan bermimpi terlalu banyak bergumul sampai puasa 100 hari ingin melihat Yesus secara fisik. Karena Yesus mau kita percaya bahwa dia hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Ini loh firman Tuhan. Perjumpaan yang merubah hidup dan yang paling akhir Bapak Ibu. Ternyata perjumpaan itu menghasilkan kesaksian. Dari orang yang kecewa, dari orang yang menjauh dari Tuhan. Pada akhirnya mereka kembali cepat-cepat ke Yerusalem. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit, ini kesaksian. Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Dia membenarkan kesaksian Simon juga wanita-wanita yang melihat Yesus. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini bicara mengenai kesaksian, perubahan hidup. Hidup yang diubahkan, menuntun kepada pelayanan. Itulah menyaksikan Yesus yang bangkit. Sebelumnya mereka lari dari Yerusalem, hidup dalam kekecewaan, meninggalkan kumpulan orang-orang percaya. Sekarang mereka berbalik arah, kembali ke Yerusalem, kembali kepada persekutuan para murid. Perjumpaan dengan Yesus yang sejati selalu merubah arah hidup. Dari jauh menjadi dekat, pasti dekat saudara. Dari ragu menjadi percaya, ini firman Tuhan. Dari putus asa menjadi penuh dengan pengharapan. Amin. Ini luar biasa. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah perubahan arah hidup. Dan orang yang berubah itu enggak tahu capek loh saudara. Dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 11 kilo. Baru aja nyampe 11 kilo, makan sebentar, balik lagi ke Yerusalem. 22 kilo. Kenapa saudara? Ada perubahan hidup. Amin. Amin. Kadang ke gereja capek dikit. Aduh capek aku Tuhan. Belum ada perubahan hidup loh ya. Kalau kenal Tuhan, enggak ono capek ya saudara. Semangat. Pak Doni mbok ya istirahat aja wis gak usah khotbah ndak, aku harus melayani Tuhan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil kata Paulus. Amin Bapak Ibu. Amin. Lek gak nyanyi semangat, wah masa nyanyi tok keplok-keplok kesel saudara. Apa gak tepuk tangan? Kesel aku, keple mosok sih saudara. Tapi lek ketemu sego pincuk langsung kuat tangannya saudara. Cepat saudara. Nah ini maaf sambil sedikit supaya kita agak cerah ya. Saudara kalau bersama Yesus ada semangat, amin. Ya enggak lagi dikuasai keadaan tapi dikuasai oleh semangat. Ya ada dorongan bersaksi yang luar biasa. Mereka menceritakan apa yang mereka alami. Perjumpaannya ketika Yesus menjelaskan firman. Ketika dia memecahkan roti dan berdoa. Dan kesaksian mereka memuliakan Yesus. Kesaksian itu bukan memuliakan diri sendiri. Kesaksian itu memuliakan Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan pertobatan yang sejati. Amin. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan gairah baru, semangat baru, tidak kenal lelah lagi. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membuat kita rajin memuliakan Yesus. Menyaksikan Yesus. Dan saya percaya gereja terus bertumbuh kalau kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.